Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabihi Awaludin akan mempresentasikan tugas egg puzzle saya. Di sini saya akan menyelesaikan problem egg puzzle tersebut dengan algoritma BFS. Idenya sendiri saya akan menggunakan algoritma BFS untuk menyelesaikan. Kemudian langkah atau rule-nya seperti ini: menentukan goal state 1 2 3 4 5 6 7 8 0. Kemudian menentukan start state. Start state-nya itu saya buat seperti ini: 1 0 3 4 2 6 7 5 8. Sebetulnya ini bisa dinamis, tapi untuk contoh kali ini saya menggunakan start state seperti ini. Kemudian ketiga, menentukan langkah untuk perpindahan angka 0, yaitu atas, bawah, kiri, kanan. Nanti dapat kita lihat di BFS sendiri perpindahan angka 0-nya menggunakan aturan atas, bawah, kiri, kanan. Kemudian menyelesaikan dengan algoritma BFS. Nah, konsepnya seperti ini. Di sini saya akan membuat pohon dari node root. Ini root ya, saya sebut ini root, node root. Nah, root ini nanti akan mempunyai cabang. Cabangnya tersebut menggunakan aturan tadi, yang aturan move tadi, arah tadi atas, bawah, kiri, kanan. Nah, karena aturan pertama kita menggunakan move atau arah ke atas, ini tidak bisa karena angka 0 sudah berada di paling atas, jadi tidak bisa pindah ke atas. Maka menggunakan aturan selanjutnya, itu ke bawah. Pindah ke angka 0 bergeser ke bawah, bertukar tempat dengan angka 2. Karena ini menggunakan algoritma BFS, maka pergerakannya akan melebar ke kanan. Kemudian setelah melangkah ke bawah, kita dengan aturan tadi kita akan melangkah ke kiri. Dari sini, dari nolnya di sini pindah ke kiri, bertukar tempat dengan angka 1. Kemudian aturan selanjutnya itu ke kanan seperti ini: 1 0 3, angka 0 bertukar posisi dengan angka 3. Nah, jika sudah aturan semua sudah dilakukan, kita akan lakukan hal yang sama terhadap child paling ujung, berarti yang ini. Kita gunakan aturan yang sama, yaitu perpindahan atas, bawah, kiri, kanan. Di sini kita tidak bisa pindah ke atas karena sudah ada yang node root tadi, jadi tidak bisa, tidak kita tampilkan kembali. Nah, kemudian ini pindah ke bawah ya, menggunakan aturan tadi, pindah ke bawah, kemudian pindah ke kiri seperti ini, dan pindah ke kanan seperti ini. Maju ke node yang ini tidak bisa ke atas ya, karena sudah mentok paling atas. Tidak bisa ke kiri juga, dan tidak bisa ke kanan, karena kalau ke kanan sudah ada di sini, berarti langkahnya hanya ke bawah. Kemudian untuk yang ini, yang paling kanan ini, tidak bisa ke atas, tidak bisa ke kanan, hanya bisa ke bawah, karena kalau ke kiri sudah ada ini, sudah ada di root. Nah, kalau misalkan sudah semua, pindah ke node yang paling ujung lagi di sini. Kita lihat ini tidak bisa ke atas karena sudah ada, tidak bisa ke bawah juga karena sudah paling bawah, hanya bisa ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini 0 berpindah ke kiri, bertukar tempat dengan angka 7, masih belum ketemu. Nah, dan yang ini 0 pindah ke kanan, bertukar tempat dengan angka 8. Nah, di sini goal state-nya sudah ketemu, jadi program berhenti karena sudah ketemu. Jika seluruh alur BFS sudah dilakukan, maka kita cari path-nya dari root sampai ke goal di sini. Berarti kan node-nya node ini, node yang ini, kemudian node yang ini, dan terakhir yang goal ini. Mungkin kurang lebih seperti ini path-nya. 0 pindah ke bawah, 0 pindah ke bawah, 0 pindah ke bawah, dan 0 pindah ke kanan. Nah, selanjutnya saya akan
mendemonstrasikan programnya. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan programnya. Saya menggunakan Python untuk menyelesaikan tugas ini. Saya akan eksekusi Python-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Mohon maaf, ini terprint ya. Mungkin ada yang belum saya komentari, jadi terprint. Nah, ini move non, jadi belum ada perpindahan. Papan yang pertama ini. Nah, ini nih. Kemudian geser ke bawah, jadi seperti ini. Pindah ke bawah lagi menjadi seperti ini dan pindah ke kanan. Ditemukanlah si goal state-nya ini, maka program akan berhenti. Nah, itu untuk demo programnya. Untuk demo programnya, sekarang saya akan menjelaskan tentang list programnya. Nah, saya akan mulai sesuai alur ya, karena kalau dari atas tidak sesuai alurnya. Sini kalau misalkan saya jelaskan dari atas, mungkin kurang lebih seperti ini. Ini nampi import nampi SNP ini untuk apa namanya ya? Untuk array, manipulasi array, library untuk manipulasi array dan isinya beserta isinya. Nah, kemudian ini saya ada variabel global yaitu goal state, np array seperti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 0. Ini goal state-nya. Nah, di sini ada kelas untuk node, ada nomor node, papan itu nanti yang kotaknya itu, kemudian ada parent, ada move. Parent itu berarti nanti yang atasnya gitu. Dan ada move itu berarti langkah yang tadi ya, langkah yang ada di atas, bawah, kiri, kanan itu. Nah, di sini ada fungsi input check untuk apa namanya? Untuk inputan, mengecek apakah ada inputan yang sama. Di sini ada move atas untuk rule move ke atas, di sini ada move ke bawah untuk move rule ke bawah. Di sini ada move kiri untuk rule ke kiri, dan di sini ada move ke kanan untuk rule ke kanan. Ini untuk kontrol move-nya nanti ya di BFS-nya. Nah, ini algoritma BFS-nya untuk problem solving ini. Nah, setelah itu kita mulai programnya. Oh, ini pad ini untuk print ya, print padnya ya. Print yang tadi yang di demo program yang terakhir. Nah, selanjutnya saya akan mulai programnya dari sini. Kita bikin dulu initial state-nya atau start state-nya 1 0 3 4 2 6 7 5 8. Kemudian kita masukkan ke function input check apakah ada angka yang sama atau tidak. Jika tidak, masuk ke ini, kita buat node-nya ya, menggunakan class node root. Ininya numbernya 0 karena paling atas root. Ini papan, ini dimasukkan. Kemudian ini untuk parent-nya non karena di sini dia tidak punya parent, dan di sini move-nya juga non karena untuk awal belum ada move-nya, belum ada langkahnya. Kemudian kita masukkan ke BFS solving. Nah, node tadi kita akan apa namanya ya? Kita akan selesaikan dengan algoritma BFS. Nah, ini algoritma BFS-nya. Saya di sini buat array temporary untuk nanti dimasukkan ke dalam array temp node. Kemudian ada moving itu isinya langkah ya, up, down, left, right, atas, bawah, kiri, kanan. Kemudian final nodes. Nah, ini untuk menyimpan node yang sudah dilalui. Nah, sementara kita simpan dulu node paling awal ya, root ke final node, biar tidak ada lagi pengulangan ke sini. Kemudian ini variable count node ini untuk penomoran node ya.
Nah, ulang ketika time node-nya ada. Kalau ada berarti masih mengulang. Nah, kemudian kita bikin current root yang ada sekarang, berarti current root-nya itu yang paling atas. Kenapa di pop? Biar ambil yang paling atas dulu atau yang paling kiri dulu gitu. Time node ini. Nah, berarti kan ini isinya array yang tadi ya, array yang initial state yang ini nih. Kemudian kalau misalkan current root dot papan dot tulis sama dengan goal state, berarti problem sudah selesai, karena ya mau apa lagi gitu, initial state-nya atau start state-nya sudah sama dengan goal state. Nah, kemudian masuk, kalau misalkan belum selesai, masuk ke pengulangan rule tadi, yang langkah tadi, move tadi ya, yang atas bawah kiri kanan. Kita ulang sebanyak move di dalam movings, berarti di dalam movings ini kemudian kita buat temporary papan, jadi temporary array gitu, untuk menemukan hasil dari rule tadi. Misalkan ini control move, berarti kan kalau awal kita ke atas dulu. Nah, ini bawa data ininya, data yang tadi current root tadi. Misalkan move-nya ke atas, kita bakal lihat ke atas di sini. Nah, di sini pertama-tama kita cari dulu koordinat koordinat cari koordinat angka 0 ini maksudnya ya. Cari koordinat angka 0. Banyak typo dan auto ini ya. Cari koordinat angka 0 di mana misalkan IJ-nya berapa. Kalau misalkan I-nya 2, berarti I2 tuh paling, oh maaf, ini yang move atas maksudnya. Berarti kalau misalkan I-nya sama dengan 0 kan dia sudah paling atas, dia tidak bisa bergeser lagi ke atas, tidak bisa naik ke atas. Jadi return non, tidak ada yang bisa bergeser. Oke, kalau misalkan sekarang I-nya tidak 0, berarti dia ada di bawah, dia bisa berpindah ke atas. Nah, ini saya buat temporary array npcopy dot papan. Jadi dikopikan dulu ke temporary array. Nah, saya buat temporary buat angka, temporary array temp ini sama dengan temporary array i-1 ke j, berarti i-nya misalkan ada i-nya misalkan berapa ya, 1 misalkan. Berarti ini 0, misalkan j-nya 1 juga, 0,1 berarti. Ini untuk pergeseran yang dari bawah ke atas ya. Kan tadi 0 dari maaf, ini untuk pindah ke atas sih 0. Nah, untuk yang ini tadi untuk apa yang ditukar dengan 0 gitu. Nah, kalau temp array IJ ini sama dengan temp, jadi yang ada di bawahnya array. Nah, nanti yang di atasnya itu, yang tadi digantikan itu diganti dengan angka 0. Seperti itu kalau move ke atas. Mungkin untuk move ke bawah, move ke kanan, dan move ke kiri juga sama, hanya saja perpindahannya yang berbeda. Misalkan return temp array berarti ini return yang tadi ya, yang sudah nolnya dipindahkan ke atas gitu, yang pindah ke atas. Karena ini tidak bisa kalau pindah ke atas, berarti kita melakukan aturan yang pindah ke bawah. Berarti yang ini pindah ke bawah, karena yang atas tadi tidak bisa karena sudah paling atas. Sama saja sebenarnya menukarkan angka 0 dengan angka yang ada di atasnya. Maaf, yang ada di bawahnya. Jadi 0 bergeser ke bawah, angka yang tadi
digeser akan berpindah ke atas. Nah, kalau sudah seperti itu, kita cek dulu. Nah, tadi kan is not known, bisa kalau misalkan di move-nya tadi tidak known, berarti count node sama dengan 1. Berarti eh, ketemu tuh pindah ke bawah, berarti dia node-nya nomor 1. Nah, kemudian ada child node, eh, buat apa ya namanya, ini buat cabang, buat child ke bawah. Itu juga sama, dikasih node, count node berarti ini ke 1, np array temp papan berarti hasil yang tadi perpindahan yang di move ke bawah. Current root berarti ini dia sebagai parentnya yang initial state ya. Kemudian move-nya juga disimpan, move-nya kemana gitu, berarti move-nya ke bawah. Nah, kalau misalkan si child tadi tidak ada di final node, maka si child tadi disimpan ke node yang paling awal ke sini supaya buat pengulangan lagi nanti, untuk pengulangan lagi. Nah, terus final nodes dot append child node dot papan dot tulis yang tadi ya, yang child ini, yang temp tadi. Ini buat nyimpen ke final biar nanti untuk selanjutnya dicek apakah sudah ada atau belum. Nah, kalau misalkan child node dot papan dot tulis sama dengan goal state, berarti sudah berhasil, sudah solve. Kemudian return child node dan final nodes. Nah, ini berulang terus sampai dengan ke kanan, misalkan ke bawah, ke kiri, ke bawah, kan tadi ke atas tidak bisa, berarti ke kiri dan ke kanan selanjutnya. Maka akan menghasilkan tadi ya, yang apa namanya, yang tadi itu yang sudah didemonstrasikan di program. Setelah itu, kalau misalkan sudah, nah ini maksud saya yang tadi, yang ini pindah ke bawah, nih ini. Terus dari yang tadi ya, dari yang apa namanya, PowerPoint tadi. Nah ini nih, kalau ini semua sudah, lalu masuk ke while selanjutnya. Nah, while selanjutnya tuh berarti masih ini kan time node. Nah, yang sebelah kiri tadi paling ujung terus. Sama diulang menggunakan apa namanya, algoritma ini diulang terus sampai dengan ketemu uh, child node dengan goal state-nya. Nah, tadi child node itu disimpan dengan parent-nya supaya nanti saat print parent-nya juga sudah tersedia. Nah, kalau misalkan child-nya sudah ada, sudah ketemu beserta parent-nya, kita print ini menggunakan path goal. Nah, ini kita print sampai ke parent-parentnya, sampai ke atas. Karena kalau dari sini bakalan ngeprintnya dari bawah, maka kita pakai list reverse, jadi supaya ngeprintnya dari atas. Mungkin kurang lebih seperti ini untuk printnya, yang seperti tadi ya, ada move, papannya apa. Nah, ini hasil dari node yang tadi. Kemudian kalau misalkan sudah di print ya, hasilnya yang tadi ya, yang tadi sudah dimunculkan, yang ini nih. Nah, ini. Tapi yang di print cuma pad-nya aja. Kalau misalkan saya print sama algoritma BFS-nya, mungkin bakal banyak untuk kasus tertentu, sangat banyak sekali, sampai dengan akhir node-nya ketemu ya, sampai goal state-nya ketemu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.